Bincang santai berfaedah malam ini mengambil tema gereja berdialog. Di ruang Zoom telah hadir bersama kita dua narasumber yang sangat istimewa, yaitu Romo Bonifasius Haryo Wicaksono OSC dan Kak Yuni Tatan. Tidak hanya itu, sudah hadir pula juga moderator yang tidak kalah keren, yaitu Kak Manganar Simon Petrus Manalu. Sebelum kita memulai talk show, diingatkan kembali bagi teman-teman yang akan menyampaikan pertanyaan, dapat disampaikan melalui kolom chat di Zoom atau kolom live chat di YouTube channel Saudara Sumber Posting Maria Jakarta. Sekarang kami persilakan Bang Simon. Halo Bang Simon. Halo Yohanes, terima kasih banyak. Oke, bisa dimulai. Oke. Apa kabar para muda yang sudah hadir pada hari ini? Hari ini adalah hari pertama dan tema besar kita adalah kaum milenial dan gereja masa kini. Telah hadir di tengah-tengah kita di ruang Zoom narasumber yang luar biasa lah ya kalau saya bilang. Saya perkenalkan Romo Boni, saya manggil Romo Boni ya. Romo Boni apa kabar? Halo, baik Tuhan berkati. Amin. Romo Boni sekarang berkarya di mana ya? Di Pulau Nias, Keuskupan Sibolga, Sumatera Utara. Wah jauh ya. Kalau ombak lagi tinggi, kapal nggak bisa nyebrang tuh. Iya. Iya. Nah, kita malam ini ditemani sahabat kita, Romo bisa dikenalkan. Kenalan sendirilah. Yuni Tatan ya? Oh iya. Yuni Tatan Ya. apa kabar? Baik, sehat-sehat. Saya selalu bisa memperkenalkan diri, nama lengkap, terus kegiatannya apa? Iya, halo semua. Nama saya Yunita. Saya temannya Romo Boni waktu Romo masih pendidikan di Biara di Bandung. Waktu itu kami ketemu di kegiatan lintas agama. Saya salah satu anggota di Jakartaruh, Jaringan Kerja Antar Umat Beragama. Lalu saya juga sekarang aktif di untuk membangun juga. Agak putus-putus nih suaranya. Oke, Romo Boni, sebelum kita menuju ke Yunita nanti di dialog kita, boleh mungkin dijelaskan sedikit Romo tentang tema besar kita yaitu kaum milenial dan gereja masa kini, Romo? Oh, baik. Ya, terima kasih semuanya. Shalom, salam kebajikan dan untuk kita semua Tuhan berkati. Tema kita hari ini kan gereja berdialog ya. Saya melihat tema ini ketika membaca dan juga merenungkan sebetulnya tema dialog ini tema yang tidak asing dan sedang hangat ya, apalagi dialog antar umat beragama. Terjadi berbagai macam fenomena di dalam negara kita. Tapi sebetulnya gereja mempersiapkan berbagai bentuk dialog itu secara resmi itu sudah sejak sebelum Konsili Vatikan kedua. Entah dialog dengan agama lain, bahkan juga para unbeliever atau mereka yang tidak beragama. Dan secara khusus di Asia, dalam dokumen Ecclesia in Asia, gereja menyatakan bahwa dialog dalam gereja di Asia itu kepada tiga hal. Yang pertama, dialog pada keragaman agama, dialog pada keragaman budaya, dan bentuk dialog pada berbagai bentuk kemiskinan. Ya, karena di Asia ini berbeda dengan benua yang lainnya, sangat beragam. Hidup menggereja di Asia sangat plural dan kultural. Dan karena apa? Dalam hal beragama, budaya, dan kemiskinan itu atau ekonomi kesejahteraan itu saling berkaitan. Artinya kehidupan beragama juga tidak lepas dengan Oke, agak terputus ini. Ya, Romo Boni, Yunita. Iya. Yunita, sambil menunggu Romo Boni aktif lagi, bersama Romo Boni waktu di Bandung, Romo Boni masih frater apa sudah Romo ya? Masih frater waktu masih di Bandung.
Nah, perkenalan pertamanya di mana itu? Pertama kali kenal sama Romo Boni? Itu waktu kami lagi ada silaturahmi ke rumah ibadah. Ya. Maaf, mau tanya dulu, ini saya batalin aja mungkin ya share screen-nya gitu, Kalau atau misalnya gimana? Yunita bisa menjelaskan, boleh? Iya, kita mungkin cerita dulu aja ya sambil nunggu Romo Boni. Iya, iya. Mm-mm. Jadi aku ketemu sama Romo Boni itu di salah satu kegiatan Jakartarup, Ya, yaitu kunjungan ke rumah ibadah. ya, Nah, Romo Boni datang sama salah satu kawan frater juga, lalu ikutan berdiskusi kalau saya tidak salah waktu itu tentang agama Konghucu. ya. Nah, di Jakartarup itu tradisi diskusi kami atau tradisi dialog kami tentang agama adalah langsung bertanya pada sumber utamanya. Jadi karena diskusi tentang Konghucu, kami akan langsung berkunjung ke rumah ibadah Konghucu, namanya Kung Miao, lalu nanti berdialog langsung sama pengurus rumah ibadahnya atau pemimpin ibadahnya. Begitu juga kalau kami dialog tentang agama Islam, agama Buddha, atau Hindu. Gitu. Ya, ini Romo Boni udah muncul nih. Romo Boni udah Ya. bisa? Romo Boni. Romo Boni. Ah, ya. Oke. Oke, Romo lanjut. Nah, mungkin bisa ditampilkan slide yang ada di screen. Nah, oke, baik. Jadi next, jadi langsung ke selanjutnya, slide yang kedua. Nah, dialog dengan keragaman budaya. Nah, kita tahu bahwa gereja kita itu luas se-Indonesia. Lalu tiap uskupan punya caranya sendiri dan juga memang dalam kesatuan, tetapi kita berpengaruh dengan budaya masing-masing di setiap daerah, setiap kultur gitu kan. Nah, beda-beda gitu ya. Misalkan kita tuh sudah punya cetakan budayanya. Misalkan di daerah-daerah tertentu ada yang budaya devosinya kuat, ada yang budayanya meditasinya kuat itu. Ini atau rosarinya kuat. Ini kita akui terjadi di berbagai uskupan begitu. Tetapi ini menjadi memperkaya kita. Nah, masalahnya kita sudah punya budaya yang kita bawa, budaya kultur itu bukan hanya tentang suku, tapi juga tentang kebiasaan kita di kota juga, budaya juga kita. Ini kita punya kebiasaan-kebiasaan sendiri. Mungkin kalau saya sharing sedikit, saya besar di Jakarta, saya sekolah di sekolah Katolik sejak TK sampai SMA gitu ya. Lalu tempat tinggal saya di rumah itu saya menjadi sangat minoritas sekali di tempat saya. Karena mungkin yang Katolik dari 1 atau 2 blok itu mungkin hanya saya atau 3 orang dan selanjutnya. Sehingga saya merasa hidup di dua dunia yang berbeda. Nah, ini kan berbeda. Kemudian saya menjadi imam, saya tugas mulai di Bandung belajar. Kemudian setelah lulus S1 saya tugas di Papua selama 1 tahun, di mana 99% Katolik semua dengan budayanya yang seperti itu di Asma. Ya, ini menjadi pengalaman bagi saya, memang sesuatu yang baru. Lalu setelah saya habiskan menjadi imam, saya bertugas di tempat ujung tadi paling timur. Sekarang setelah kuliah lagi S2, lalu saya kuliah, lalu saya tugas di ujung barat di Pulau Nias, gitu ya, di wilayah Sumatera Utara yang tentu kulturnya berbeda juga. Walaupun kita sama-sama Katolik begitu, sehingga ini menjadi ketika globalisasi kita berkumpul di satu kota, entah kita saling berjumpa karena banyak orang yang anak yang merantau dan sebagainya, ini menjadi mungkin sedikit perbedaan di antara kita begitu. Misalkan kalau di Jawa gitu manggilnya Romo, di Sunda mungkin manggilnya Rama gitu ya. Jadi pernah saya di Bandung ada teman saya mengatakan manggil Rama, lalu teman saya juga manggil, itu namanya Rama gitu. Bukan itu Romo dia. Lalu dipanggil lah orang pastor itu Romo Rama gitu ya. Artinya saya nggak tahu bahwa nama itu artinya Romo begitu. Itu kan kebiasaan juga. Tapi jauh daripada itu lebih soal perkawinan, kebudayaan, soal cara hidup itu menjadi juga tantangan juga. Kita tahu banyak daerah-daerah yang jarang sekali, yang jauh dari pastoran, jauh dari paroki, jauh dari pelayanan imam dan gereja, sehingga
daerah-daerah itu juga membutuhkan pelayanan gitu. Seperti di daerah Amazon sana yang sedang dibicarakan oleh Paus dulu itu, banyak di Indonesia juga daerah yang begitu. Kalau kita bisa setiap minggu misa, mungkin ada daerah yang baru sebulan atau 2 bulan sekali misa, sehingga mungkin rasa kekatolikannya berbeda. Dan demikian kita tetap satu dalam gereja Katolik begitu. Lalu yang kedua, next ya, ini sangat mempengaruhi interaksi kita dalam sebagai umat beriman Katolik ya. Walaupun kita berbeda, tetapi dalam kultur, tetapi kita bersatukan dalam gereja. Inilah yang menjadi kekuatan gereja Katolik menurut saya, karena seperti tadi kalau kita melihat pembukaan buku TPE yang baru oleh Kardinal mengatakan kita menggunakan bahasa yang sama di TPE ini, menandakan bahwa gereja Katolik itu punya kesatuan dan persatuan. Kendati pun ada bahasa-bahasa daerah yang digunakan dalam doa-doa di setiap uskupan dan setiap daerah di negara kita, begitu. Tapi ini tidak mengurangi kita sebagai punya kesatuan. Ya, orang dari Katolik dimanapun bisa datang ke gereja Katolik, walaupun dia berasal dari daerah manapun. Kita kan tidak punya kultur gereja berdasarkan daerah gitu. Sehingga ini yang menjadi kekuatan bagi kita bahwa kita menjadi satu, kita bersatu, kita punya kesatuan. Yang kedua, dialog dengan keragaman kemiskinan, ini juga adalah cara gereja harus berdialog dengan kemiskinan di daerah Asia, terutama di Indonesia. Ini disebabkan karena apa? Karena kesenjangan sosial dan ketidakmerataan pembangunan yang terjadi, atau juga situasi perkembangan politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Ini terjadi karena tidak satu hal saja yang ada di negara kita, tetapi juga banyak hal yang mempengaruhi. Misalkan juga atau keadaan bencana, musibah, pandemi, ini juga sangat mempengaruhi gereja kita. Bahkan bukan sangat, tapi amat sangat ya. Jadi di satu bagian gereja yang terjadi, misalkan seperti ada sesuatu di Katedral Makassar kemarin itu, ini mempengaruhi semuanya. Nah, seharusnya sebaiknya ini menjadi efek positif, bukan menjadi efek yang negatif. Ini misalkan, atau kita tahu bahwa ada kelaparan di Papua, atau ada konflik di sana, atau ada wabah penyakit atau COVID ini di bagian negara kita dimanapun, kita bersama-sama mendoakannya. Ini adalah satu bentuk dialog dengan kemiskinan gitu. Bukannya kemiskinan sebetulnya, tapi lebih ke musibah, pandemi, dan sebagainya. Saya ingat waktu saya kecil itu, rumah saya di Cipinang, itu daerah banjir. Saya senang setiap kali ada banjir, bukan senang karena melihat orang yang menderita, tapi rumah saya sering dijadikan posko untuk penanganan atau mereka berkumpul yang terkena banjir. Lalu kita berkeliling bersama membagikan makanan dan karena mereka dalam keadaan banjir dan sebagainya. Ini menjadi pengalaman bahwa gereja mau berbela rasa, melihat dan mengetahui keadaan kekurangan di sekitarnya. Begitu. Dan ini semua sekali lagi saling mempengaruhi. Jadi walaupun dialog antar agama, tapi mempengaruhi juga, yang ada. Ini selayang pandang saja. Lanjutnya kita ke dialog agama, ya. Nanti akan ditambahkan dengan Yunita. Oke, dalam dialog agama ini sering diplesetkan sebagai dialog gue. Artinya tidak ada yang tidak berdialog. Artinya tidak ada yang tidak berdialog agama. Saya, kamu, kita semua itu apapun yang terjadi, ya, berkaitan dengan iman, antar agama, antar kepercayaan, antar aliran, antar gereja, antar ritus dan sebagainya, itu adalah juga suatu dialog. Jadi jangan berpikir bahwa dialog itu hanya dengan agama lain, juga dengan gereja lain, juga dialog juga mungkin dengan ritus lain atau dengan Katolik di negara lain. Ya, kita harus sama-sama melihat juga, atau bukan juga di antar gereja, keuskupan, paroki, bahkan kalau mau lebih luas lagi, dialog itu dalam keluarga sendiri. Ini adalah sifat dialog. Artinya kita harus tahu bahwa apa yang kita lakukan itu saling berpengaruh dengan orang lain, saling memberikan konsekuensi. Dan karena itu kita perlu menyadari bahwa dialog itu menjadi relasi kesaksian
atau nafas iman kita. Nanti kita melihat ya apa saja efek-efek dari dialog. Misalkan ya baru-baru ini ya kita lihat misalkan di medsos begitu ya, banyak efek berantai ketika terjadi kata-kata atau tanggapan entah dari agama lain atau entah dari suku, bangsa, bahasa lain, itu menjadi efek berantai. Bahkan cara menanggapinya juga lebih kejam daripada orang yang menjatuhkan atau menjelekkan itu gitu. Jadi dialog itu sekali lagi sangat, bukan saya bilang susah ya, tapi cukup kompleks begitu ya. Kita berdialog dengan gereja lain, kita berdialog juga dengan agama lain, kita berdialog juga dengan diri kita sendiri, dengan keluarga, dengan gereja, dengan berbagai kegiatan kita. Begitu. Jadi sedangkan kita semua itu berbeda-beda. Entah latar belakang berbeda, keluarga berbeda, ya, ajaran iman di keluarga berbeda gitu. Pengalaman saya dalam berdialog, misalkan ketika saya kecil itu teman-teman saya, lingkungan saya Kristiani semua, begitu. Dan lalu ketika menjadi frater, pernah saya tinggal di lingkungan ya kan ada masa tidak menjadi frater begitu ya, masa bahwa live in, status fraternya tidak dikasih tahu, tapi dia tinggal di tempat orang lain, di lingkungan umat begitu misalkan ya, atau di lingkungan pekerja apa. Waktu saya kerja bangunan dan saya tidak tahu, dan mereka tidak tahu bahwa saya frater begitu. Lalu saya ikut mereka, kita berjanji kita tidak akan kasih tahu bahwa kita Katolik, kita ikut-ikut saja, entah itu melihat cara ibadat dan sebagainya. Tapi di situ kita mulai mengenal, oh ternyata agama saudara-saudari kita yang Muslim itu seperti itu. Dan suatu ketika saya di Bandung, ketika saya frater, saya pakai jubah begini, lalu macam-macam orang bertanya. Biasanya kalau saya memakai jubah ini di luar komunitas gereja Katolik ya, kalau di gereja Katolik paling bertanya gini, ih kenapa sih mau jadi frater gitu ya, mau jadi romo kenapa gitu ya. Nah itu pertanyaan yang biasa dimunculkan. Itu membuat saya berpikir juga. Atau di kalangan non Katolik tapi yang Kristiani di gereja lain, mereka sering bertanya, kenapa sih jadi romo itu nggak nikah? Saya harus berpikir untuk menjelaskan itu. Kenapa sih kalian ini berdoa kepada Bunda Maria, menerima tubuh dan darah Kristus setiap minggu dan sebagainya, begitu? Atau kalau di kelompok non Kristiani juga bertanya, kadang bertanya begini, abang udah nikah belum? Nah gitu ya, abang anaknya berapa? Begitu, mungkin nanya begitu. Nah ini menjadi hal yang sangat menarik, bagaimana saya menjadi bertanya pada diri saya, iman saya, sehingga kita bisa menjawab tantangan iman kita itu. Iman yang menampilkan dirinya di dalam masyarakat. Ya. Next, selanjutnya. Ya. Kita berelasi kepada agama lain, entah itu berelasi secara formal, entah bersahabat di dalam pekerjaan, sekolah, keluarga, atau persahabatan mungkin teman dekat, pacar dan sebagainya, itu gampang dilihat sekali sebagai sesuatu yang politis begitu. Karena sering di tingkat elitnya ini uskup, ustadz, pastor itu rukun, tetapi di bawahnya ini seringkali terjadi masalah, mungkin begitu. Jadi ini tantangannya. Yang kedua, orang justru dengan mengenal agama lain, itu justru malah semakin radikal, bisa saja. Semakin keras, semakin tahu, oh agama lain begini, ya sudah saya begini juga kalau gitu. Nah, sama-sama keras jadinya, akhirnya menjadi tidak ketemu, begitu. Atau justru berkata bahwa relativisme. Jadi setelah ketemu agama lain, dia mikir, dia banyak baca, dia kan, semua agama sama aja kalau kayak gitu. Ya udahlah, iman saya di mana saja lah. Yang penting kita punya agama, kita percaya Tuhan. Nah, begitu ini juga mengurangi apa yang disebut sebagai dialog yang sejati itu. Juga ada juga yang goyah imannya mungkin karena kenalan dengan teman-teman yang berbeda agama, banyak pertanyaan, sehingga menjadi goyah imannya setelah ditanya, kenapa agama kamu begini dan sebagainya. Nah, yang keempat, seharusnya ini menjadi pribadi yang militan, otentik, integral. Saya waktu tesis S2 saya mendalami mengenai Jakarta ini, dialog antar umat beragama. Dan
tidak sedikit dari mereka yang mengikuti program dialog ini yang berusaha mengenal agama lain justru semakin tertantang imannya dan dia sungguh-sungguh mempelajarinya lagi. Dan dia berkata, Frater, kalau saya, Pastor, kalau saya tidak ditanya itu oleh teman saya tidak dipertanyakan. Kalau iman saya tidak dipertanyakan, saya tidak mempertanyakan iman saya juga mungkin. Dan saya begitu-begitu saja iman saya dan mungkin tidak dipertanyakan tanpa pengetahuan. Nah, ini juga salah satu dan tujuan utama dialog. Saya percaya dengan kita mengenal agama lain, harapannya adalah kita semakin Katolik, kita semakin mengenal iman kita semakin kuat imannya. Tapi ini adalah yang muluk-muluk ya, yang bagus-bagusnya tuh begini. Tapi kalau kondisinya saat ini Anda, kita semua menghadapi kesulitan atau problem dengan entah agama lain, budaya lain, saya beri tips minimal kita berdialog dengan aman saja ini ya. Tingkat dialog paling aman, tapi ini minimalis gitu ya. Minimalis. Apa itu yang sering dikenal sebagai relasi indiferentis. Jadi agamamu agamaku, agamaku agamaku, agamu agamamu, ya. Ya, daripada saling menjelek-jelekan, artinya ya udah kamu agamamu, aku agamaku. Kalian kita jangan saling utak-atik. Nah, ini tingkat dialog paling rendah, tidak mengutak-atik. Tapi lebih dari itu sebetulnya kita diajak juga untuk mengenal lebih dalam iman kita, walaupun kita berhadapan dengan umat beragama yang lain. Mungkin secara dari saya demikian. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Yunita dan pertanyaan selanjutnya. Oke, Romo Boni, terima kasih. Teman-teman yang pengen slide-nya nanti bisa ke panitia ya, karena menarik sekali ini tentang dialog, gereja berdialog yang lebih ke berdialog ke berbeda agama. Saya kembali ke Yunita. Yunita, boleh bertanya nggak, di keluarga kalian semua Katolik? Iya, Bang. Keluarga besar? Katolik. Keluarga besar ada yang Katolik, ada yang Protestan. Ada yang Protestan ya. Bergaul di keluarga besar berbeda antara Katolik dan Protestannya, ada kendala nggak? Sejauh ini sih nggak ada, karena biasanya kalau keluarga besar kan biasa saling segan gitu. Jadi topik-topik tentang perbedaan agama biasanya nggak dibahas kalau di pertemuan keluarga gitu. Oke, nah sekarang yang jadi pertanyaan saja, kenapa kamu begitu tertarik berdialog dengan di luar keyakinan, arti berdialog di lingkungan yang berbeda agama, yang membuat kamu menarik ke arah apa? Iya, itu mungkin karena aku masuk ke komunitas lintas agama sebetulnya nggak sengaja, karena waktu itu pastor paroki aku tiba-tiba datang terus bilang pas kami lagi ada di ruangan rapat Legio, terus dia tanya, ini ada surat undangan untuk pertemuan anak muda lintas agama tanggal sekian sampai sekian, siapa aja nih yang lagi libur kuliah terus bisa hadir. Terus waktu itu aku bilang, ya aku libur kok tanggal segitu. Oh ya udah deh, Yunita aja yang berangkat mewakili paroki kita ya. Itu pertama kali kamu? Pas lagi kuliah. Jadi masuknya nggak sengaja. Oke. Waktu itu aku nggak ada bayangan dialog lintas agama itu apa. Terus waktu itu juga teman-teman di paroki kan masih belum terlalu familiar dengan istilah dialog lintas agama. Jadi waktu itu teman-teman di paroki bilang, aduh kayaknya kamu bakal diajak debat nih soal agama Katolik. Nih kami bekelin buku Iman Katolik sama pinjam dari perpustakaan tentang Mariologi. Karena pasti kalau jadi orang Katolik tuh waktu itu deket banget image-nya dengan orang yang Tuhannya aja bukan cuma 3 tapi 4 karena suka berdevosi sama Maria gitu kan. Makanya aku disuruh pinjam buku Mariologi dari perpustakaan. Nah, ternyata sih sebetulnya waktu aku datang di kegiatan lintas agama, sama sekali nggak ada yang istilahnya mendebat keyakinan satu sama lain. Yang ada itu justru rasa ketertarikan, oh kayak gitu ya di agama kamu, oh begitu. Selama ini ternyata aku taunya salah tentang agama lain tuh. Gitu. Itu acaranya Youth Interfaith kan dari Jakarta.
Oh, jadi itu masuk ke situ secara tidak sengaja ya. Tapi sebelumnya memang kamu tidak tertarik untuk bergabung ke komunitas lintas agama itu nggak? Sebelumnya gitu loh. Sebelumnya karena nggak tahu jadi nggak tertarik juga sih. Nah, setelah sekarang tidak sengaja kecemplung ini kan berarti titik awal gitu. Nah, Iya, kesini-sininya apa yang Yunita jalani dalam kehidupan berelasi antar lintas agama, khususnya anak muda? iya. Waktu itu karena aku ngerasa hmm, aku menjadi yang dituduhkan sebagai triple minority, yaitu Katolik, Tionghoa, perempuan lagi. Jadi aku masih ngerasa nggak terlalu nyaman tinggal di Indonesia, terutama karena aku mengalami perlintasan di Chaos 98 itu kan. Ya. Nah, nggak jauh dari Chaos 98 itu, kita di Indonesia tuh mengalami kasus teror bom Natal awal 2000-an. Nah, beberapa kejadian kerusuhan dan kekerasan itu tuh membuat aku berpikir, aku kok nggak nyaman ya tinggal di Indonesia gitu. Nah, justru ketemu dengan komunitas lintas agama dan ketemu dengan teman-teman yang juga pernah mengalami susah payahnya menjadi kelompok minoritas di Indonesia itu, aku jadi ngerasa, oh kita ternyata punya teman senasib dan kita punya sesuatu untuk kita perjuangkan bareng-bareng nih sama teman-teman lain gitu. Ya, baru dari situ aku ngerasa mulai bisa mencintai Indonesia justru karena dari kacamata teman-teman yang pernah mengalami kekerasan, diskriminasi dan sebagainya, tapi mereka masih tetap berusaha memperjuangkan supaya Indonesia ini bisa menjadi negara yang damai untuk semua orang. Oke, nah tentunya pengalaman Yunita kan banyak nih di komunitas lintas agama. Nah, menurut Yunita, untuk kita-kita yang muda-muda, para muda yang hadir pada hari ini, gimana sih untuk bisa memulai sebuah pergaulan atau dialog antar antar lintas agama dalam skup anak muda? Iya, nah aku mau cerita dikit nih. Jadi tadi kan Romo Boni kan udah sempat sharing ya tentang Indonesia yang ragam budayanya tuh benar-benar sangat multikultur. Nah, multikultur multikultural di Indonesia itu emang juga jadi salah satu tantangan dialog di Indonesia, terutama karena kita tuh masih punya prasangka terhadap perbedaan, terus eksklusivisme dan fundamentalisme juga masih ada di antara kita. Juga kita juga masih punya masalah dengan penegakan hukum yang tidak tegas dan kadang-kadang juga masih diskriminatif gitu. Nah, lalu apa nih yang teman-teman muda bisa lakuin? Kita bisa membangun jembatan dialog. Kalau tadi Romo Boni cerita bahwa dialog yang paling minimal itu adalah dialog yang tidak saling mengganggu, maka aku menyarankan bahwa kita bisa membangun dialog yang lebih baik, yaitu dialog persahabatan. Kita bisa mencoba nih membuat ruang-ruang perjumpaan alternatif yang sekreatif mungkin. Nah, kalau aku boleh sharing, ini yang beberapa ruang dialog yang pernah dibangun oleh kami di Jakarta Rup. Ini foto-foto kegiatan waktu teman-teman mahasiswa Muslim membuat rajutan topi Natal untuk anak-anak dari sebuah gereja di Kabupaten Bandung yang pada minggu pertama Advent, gerejanya itu didatangi oleh gerombolan dan dipaksa untuk ditutup. Nah, lalu aku cerita sama teman-teman dari mahasiswa Muslim ini, terus mereka berpikir, wah, udah mau deket Natal, terus anak-anak ini jadi nggak punya rumah ibadah lagi, gimana ya? Terus akhirnya mereka inisiatif, ayo deh kita coba ajakin anak-anak ini ketemu, terus kita ajak mereka main bareng, tentu dengan seizin pendetanya ya. Nah, tapi kalau kita ketemuan mereka, kita bawain hadiah apa ya buat Natal? Terus mereka mikir, oh kita kan udah beres UAS nih, kita bikin topi Natal aja. Nah, terus ini teman-teman akhirnya belajar merajut topi Natal.
ini kegiatan sekitar tahun 2014. Nah, lalu kami juga pernah membuat beberapa media kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan tentang Indonesia ini nggak cuma dibangun oleh satu agama aja loh, tapi Indonesia ini juga dibangun sama orang-orang dari berbagai agama. Ini adalah 12 tokoh pahlawan Indonesia yang mereka itu mempunyai jasa terhadap kemerdekaan dan pembangunan di Indonesia, tapi mungkin nggak banyak dari anak-anak muda yang tahu bahwa mereka berlatar belakang yang sangat berbeda, baik dari suku maupun agamanya. Nah, teman-teman Jakarta Harum berinisiatif membuat ilustrasi dari 12 tokoh perdamaian Indonesia ini, dan kami cetak dalam bentuk kartu remi. Itu. Nah, kartu remi ini yang menarik dilukis oleh 3 orang sahabat saya. Mereka berbeda suku dan berbeda agama. Makanya dari 12 karakter ini beda gaya ilustrasinya. Lalu kami membuat pameran di Taman Jomblo, Kota Bandung. Ketika kami membuat pameran kami mencetak banner-banner, lalu tiba-tiba datang sepasang suami istri yang sudah sepuh, itu yang berdiri di kiri kanan bannernya. Mereka datang dari Jakarta, lalu mereka turun dari mobil, karena dari kejauhan mereka ngelihat lukisan ini, Bante Asin Jina Rakita. Mereka minta izin kenalan, minta izin foto bareng di sebelah banner ini, karena mereka sangat kenal secara pribadi dengan Bante ini. Bante ini memang sudah meninggal. Lalu terjadilah dialog antara 2 generasi yang sudah sepuh dengan kami yang masih muda waktu itu. Waktu itu saya masih muda. Lalu yang lucu adalah orang-orang yang berdiri di foto ini. Saya yang berbaju merah, yang di samping saya yang baju putih itu sahabat saya dari Kristen Ortodok. Yang pojok sebelah kanan itu yang berbaju hitam adalah teman saya Muslim, dan kami semua mengelola pameran 12 tokoh perdamaian ini, dan jadi nggak sengaja ketemu dengan orang-orang dari berbagai agama yang khusus datang untuk melihat tokoh agama mereka ternyata cukup dihargai dan dipamerkan di ruang publik. Ini juga menarik sih. Oke, baik. Yunita, berarti kan kalau kita... ini mau diceritakan lagi nih apa nih gambar? Oh ya, ini kami juga pernah mengadakan kegiatan mural, melukis dinding di Taman Kota Bandung. Pelukisnya kawan kami yang berbaju kotak-kotak di pojok bawah. Dia mengajak beberapa temannya. Mereka Muslim, dan yang mereka gambar ternyata adalah adaptasi dari lukisan The Last Supper. Tapi mereka ganti tokoh-tokohnya menjadi karakter orang-orang biasa gitu, orang-orang kita. Dan mereka ngasih tagline-nya indahnya perbedaan. Dan lukisan mural ini termasuk ide dan karyanya itu betul-betul inisiatif dari teman-teman pelukis. Mereka mahasiswa dari sebuah kampus di Kota Bandung. Lukisannya cukup menarik perhatian orang-orang yang lewat di depan di bawah jembatan ini. Lukisan ini kami buat, kami selenggarakan dalam rangka merayakan kampanye Bandung Lautan Damai. Gitu. Oke. Nah, lalu yang terakhir, dalam masa pandemi kayak sekarang, memang kegiatan-kegiatan atau dialog lintas agama memang agak berubah bentuknya. Kalau dulu kami senang banget karena bisa kunjungan ke rumah ibadah, terus bisa diskusi dan sebagainya. Sekarang generasi pengurus di Jakarta Harum, mereka berusaha mengubah dialog-dialog atau ruang temu itu ke dalam dunia digital. Salah satunya di poster yang ini, mereka itu mengajak teman-teman untuk
berkunjung ke rumah salah satu tokoh penghayat kepercayaan budidaya, tapi lewat media Zoom. Dan poster kegiatannya sih menarik banget, seperti tiket untuk bepergian ke tempat lain. Nah, ini juga ada akun Instagram dari Jakataruk, @jakataruk_BDG. Nanti di follow ya, buat ngikutin kegiatan-kegiatan kami. Oke. Yunita, ada saran Iya. nggak buat teman-teman yang lebih mengena kira-kira yang berhubungan dengan media sosial lah dalam menyikapi berdialog antar agama ini? Kalau di sosial media tuh santuy aja, jangan terlalu ngotot-ngotot untuk debat, apalagi debat-debat agama. Tapi teman-teman juga penting untuk meng-counter hoax-hoax yang beredar di sosial media. Caranya adalah teman-teman terus meningkatkan daya bacanya, terus teman-teman terus selalu melakukan cek dan recheck ke media-media yang terpercaya untuk mendapatkan info yang lebih valid. Lalu teman-teman juga bisa bantu nih kalau misalnya ada peredaran hoax dan sebagainya, teman-teman bisa bantu report. Terus teman-teman juga bisa bantu mengademkan timeline kita yang tadinya banyak berita hoax nih seputar vaksin atau seputar pandemi, dengan cara teman-teman juga bantu klarifikasi kalau misalnya nemuin berita-berita yang menurut teman-teman justru lebih bermanfaat untuk di-share gitu. Oke, baik. Saya kembali ke Romo nih. Romo, melihat kegiatannya Yunita ini kan pasti Yunita banyak bertemu orang ya. Bertemu orang berbeda keyakinan, berbeda suku, berbeda perilaku. Tentunya yang banyak diragukan oleh orang tua adalah ketika anak kita masuk dalam lingkungan seperti ini, nanti mempengaruhi imannya nggak, satu. Kedua, nanti ketemu jodoh, malah ikut agama yang lain gitu. Gimana, Romo? Iya, gimana, Romo? Yunita ngalamin itu nggak? Itu Romo Boni. Saya. Ayo gimana, Mo? Sebelum ke Romo Boni nih. Kalau Romo Boni pasti jodoh secara religius. Aku ke Yunita dulu. Kamu punya pengalaman nggak tentang itu? Atau temenmu punya pengalaman tentang itu nggak dari sisi Katolik lah ya? Kalau yang lain kita nggak usah bahas lah. Ada nggak? Iya. Kalau temanku yang pindah agama sih sejauh ini nggak ada ya, yang dari Katolik. Terus kalau temanku yang akhirnya menikah beda agama, ada dari Katolik. Bahkan di Jakataruk ada 2 pasangan anggota komunitas kami yang aktif di Jakataruk, lalu akhirnya menikah beda agama dengan sahabatnya. Oke. Aku sih belum. Ini loh Romo yang jadi pemikiran kita gitu. Nah, menurut Romo mensiasati hal ini tuh bagaimana, Romo? Ya, tapi tadi menjawab yang tadi dulu, Romo juga kan punya teman-teman gitu kan, bisa juga kan dekat sama cewek, cowok, nah berbeda-beda agama, nah mungkin bisa aja lah semuanya juga mengalami itu. Dan itu kita harus pertama kita harus yakin dulu dengan iman kita. Itu yang paling penting. Tujuannya bukan untuk kita jajan itu apa ya? Jadi karena bosen sama orang Katolik, terus bosen di gereja Katolik. Jadi siapa tahu aku dapat yang di luar ini gitu kan. Nah, udah doanya kayak gitu, udah jangan. Yang kedua, tetap harus lewat bimbingan. Selagi di bawah 17 tahun, bimbinganlah orang tua, cerita bagaimana. Dan kalau sudah mulai dewasa, kita sudah tahu semua lah bahwa sebetulnya gereja tidak memaksakan untuk pernikahan beda agama. Ini bisa dibahas lebih jauh banyak lagi. Cuman yang penting adalah apakah sungguh-sungguh kualitas ya persahabatan, entah cinta mereka itu bisa tetap menguatkan iman mereka masing-masing. Begitu. Jadi terus boleh bersahabat, tetapi ada yang mendampingi, tapi juga menguatkan iman pribadi juga. Saya nggak bilang bahwa nggak boleh ya, silahkan bersahabat. Dan saya percaya pasti suatu saat akan ketemu jalannya, begitu ya. Memang namanya memutuskan tuh kadang harus berat. Saya pilih iman saya dan akhirnya saya tidak pilih kamu. Ya bisa juga keputusan itu. Tapi akhirnya kalau memutuskan saya akan tetap mencintaimu, bersamamu, tapi saya tetap setia dengan iman saya. Itu juga yang diharapkan oleh gereja. Tetapi memang kenyataannya di luar dari itu. Kadang-kadang
ya sudahlah sama aja juga gitu kan. Ya udahlah, yang penting saya mencintai kamu gitu kan. Sama-sama percaya pada Tuhan. Nah, ini dasarnya adalah sebetulnya pertama pendidikan iman, yang kedua pergaulan. Nah, maka pergaulan itu juga baik kalau ya sekali lagi dipersiapkan dan juga terus-menerus dibicarakan entah dengan orang tua, dengan teman, seperti kelompok ini, ada kakak Yunita atau pastor dan sebagainya membicarakan ini. Jawabannya mungkin abu-abu, tetapi langkah-langkahnya kurang lebih demikian. Ya, kalau Bang Simon sendiri mungkin mengalami juga kali itu. Ya kalau di dunia kerja kita pastilah ya bertemu dengan banyak perbedaan lah ya. Tapi yang paling terasa sekarang sejak situasi sekarang inilah ya, rasanya kita lebih banyak diam jauh lebih bagus. Jadi saya pakai sistem aman aja Romo, karena pasti akan berbenturan, pasti sangat berbenturan gitu. Ya ini yang saya tampilkan ini pandangan gereja secara singkat itu ya ini dialog butuh persiapan. Kita harus sebetulnya ajakannya adalah semakin kita mengenal agama lain, kita semakin mengenal iman kita. Dan yang paling penting dari antara semua dialog itu, yang paling penting yang saya temukan entah dalam pengalaman dan dalam penulisan dan dalam ilmu, dialog dengan Yesus sendiri. Ini masalah hampir di semua agama, interpersonal relationship with God, gitu ya. Relasi personal dengan Yesus, dengan Tuhan sendiri. Ini yang sebetulnya harus dimulai sebelum kita memulai dialog. Nah, maka dalam perjumpaan ini kita juga mohon doa kepada Bunda Maria, Bunda segala bangsa, melindungi kita. Karena sebetulnya dengan kita berdialog ini, kita mau mengenal agama lain, budaya lain, keadaan yang lain, kita tuh nanti akan mengenal permasalahan-permasalahan lainnya, termasuk yang nanti akan dibahas besok-besok oleh pembicara-pembicara yang sangat bagus ini, ya, membicarakan mengenai masalah-masalah mulai dari konsumerisme, orang muda, minuman, luka batin, trauma dan sebagainya. Dan kiranya kita jangan pernah takut pada sesuatu yang baru, gitu ya, pada kenyataan apapun, jangan takut, tapi mari kita berusaha untuk mendekatinya. Kalau saya boleh mengutip sedikit apa yang kalau nonton videonya Om Abra NSC kemarin, bahwa keadaan kita dengan agama-agama lain, ya sudah, kita tidak perlu mengungkit-ungkit atau kita tidak perlu menjudge ataupun kita menyesali, tapi menurut saya biarkanlah kita tumbuh bersama-sama, dan itulah iman kita. Biarkanlah iman kita dipertanyakan, supaya kita juga mempertanyakan iman kita. Maka, marilah kita berdialog dengan cerdas, tapi juga bijaksana. Begitu. Oke. Terima kasih banyak Romo. Ini terakhir, tadi kita udah diteguhkan sama Romo. Intinya, ya sebelum kita nyemplung, ya punya persiapan. Bener nggak Romo ya? Iya, ya. Terutama dengan Yesus. Dengan Yesus ya. Itu pelajaran berharga banget. Nah, dari sisi Yunita nih, Dek, kira-kira apa pesanmu untuk para muda agar mau berdialog atau masuk ke dalam sebuah komunitas antar agama? Iya, kalau teman-teman membayangkan Indonesia di masa depan itu bakal seperti apa sih? Karena Indonesia di masa depan itu akan ditentukan oleh orang muda hari ini yang menginginkan Indonesia untuk menjadi masyarakat damai yang bangga terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Oke, itu saja. Itu aja. Keren. Bhinneka Tunggal Ika ujungnya ya. Romo Boni, terima kasih banyak atas pencerahannya. Nanti slide-nya, tadi saya lihat di layar sudah ada yang meminta, nanti panitia tolong difasilitasi. Yunita Tan, terima kasih banyak sudah hadir di hari ini. Saya sih sebenarnya pengen ngobrol banyak, saya tertarik banget itu dengan komunitasmu, sejauh mana, dan pengen tahu kegiatan-kegiatan yang lainnya, tapi nanti kita ngobrol di luar Zoom ini untuk lebih mengetahui aktivitasmu yang lain. Saya rasa masih banyak. Terima kasih sudah menginspirasi kita semua. Romo, terima kasih. Teman-teman semua, terima kasih banyak sudah setia menyaksikan dialog kita pada hari ini. Saya Simon, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Yohanes. Silakan Yohanes.